Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, yang selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, mulai dari nikmat iman, Islam, sampai nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, hingga kita mampu menjalankan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan juga tentunya dari nikmat-nikmat yang diberi itu, kita dapat mensyukurinya dalam wujud taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mampu mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah, maka sebagai wujud syukur itu adalah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah atau disebutkan oleh Allah masuk dalam klasifikasi atau golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang amat sangat menjunjung tinggi kehormatan umatnya dan juga menjunjung tinggi harkat dan martabat daripada umatnya. Karena itu Islam datang itu membawa ajaran dan aturan yang mudah untuk dicermati, mudah untuk ditaati, mudah untuk dijalani. Yang tentu saja bagi hamba-hamba Allah yang memiliki kualitas iman yang kuat kepada Allah, maka hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dengan mudah. Namun ketika iman itu hilang dalam kolbu setiap insan, maka teramat sulit dan berat bagi mereka untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu halnya orang-orang yang beriman amat sangat mengedepankan rasa atau sifat malu kepada Allah. Mengedepankan sifat malu ini merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Al-haya'u minal iman. Ya, malu itu adalah sebagian daripada iman. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa cabang-cabang keimanan yang begitu banyak disebut Nabi, salah satunya adalah sifat malu. Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Saudara, kali ini saya ingin mengutarakan atau menyampaikan rasa sifat malu yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Dan ketika malu itu tidak ada dalam hidup setiap manusia, maka manusia itu tentunya akan menjadi manusia yang terendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kita tidak pernah ingin menjadi orang-orang yang rendah di mata Allah, juga rendah di mata manusia.
kita ingin mengedepankan dan meninggikan derajat kita di sisi Allah dengan menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini tergolong sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridai kepadanya, telah berkata ia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang sudah dikenal oleh banyak orang dari ungkapan nabi-nabi terdahulu adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu, berbuatlah sekehendakmu, berbuatlah apa yang engkau mau. Saudaraku, dari hadis ini kita akan temukan bahwa ketika orang hilang rasa malunya, maka apapun sesuatu yang menjadi larangan-larangan Allah, mereka akan lakukan karena dorongan nafsunya. Mereka hilang rasa malu itu kepada Allah. Mereka berzina tidak malu dengan Allah. Mereka berjudi tidak malu dengan Allah. Mereka ghibah tidak malu dengan Allah. Mereka menjalankan semua apa yang dilarang oleh Allah dengan kepuasan nafsunya tanpa ada rasa malu yang kuat diri dia kepada Allah. Karena itu kita orang-orang yang beriman kepada Allah tidak pernah ingin melakukan sebagaimana orang-orang melakukan yang tidak malu kepada Allah. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, pentingnya rasa malu ini. Dan malu dalam hal ini tentunya untuk menjalankan larangan. Tapi kalau malu di dalam melakukan kebenaran, tentu saja Islam tidak membolehkan. Katakan sebut saja ketika ada orang tidak datang ke taklim, dia mengatakan saya malu menuntut ilmu, saya malu sholat, saya malu berzikir, maka hal itu dilarang oleh Islam. Jadi malu itu hanya untuk kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya Islam itu mengajarkan sifat malu yang amat sangat tinggi ini di dalam hati orang-orang yang beriman. Dan malu merupakan landasan akhlakul karimah yang bermuara pada kebaikan. Malu selalu bersandar pada kebaikan. Maka orang yang banyak malunya, maka banyak kebaikannya. Dan orang yang sedikit malunya, maka sedikit pula kebaikannya. Orang beriman justru menginginkan kebaikan itu selalu ada dalam hidup mereka. Mereka lakukan dengan sepenuh hati terhadap kebaikan-kebaikan. Kalau orang sudah meninggikan rasa malunya kepada Allah, maka ada dua sifat yang Allah turunkan ke dalam hati orang-orang beriman. Dan sifat ini jarang kita temukan oleh banyak orang kecuali orang beriman. Sifat apa itu? Yang pertama, Allah akan datangkan sifat al-iffah, dan yang kedua adalah sifat al-wafa. Sifat al-iffah artinya orang itu bisa menjaga kehormatan dirinya, dan al-wafa adalah sifat selalu menepati janji. Ketika dia sendiri dia malu berbuat dosa, dan di saat dia berjanji dengan orang, maka selalu dia tepati janji itu. Karena itu saudaraku, itulah malu yang diajarkan di dalam Islam.
Orang-orang beriman menginginkan dua sifat yang akan ditanamkan oleh Allah itu, yaitu sifat al-iffah dan sifat al-wafa. Karena itu penting kita ketahui dari dua sifat itu. Semoga kiranya para saudara-saudara seiman dan seagama, para pemirsa semua, menginginkan dua sifat itu, dan mudah-mudahan Allah akan berikan dua sifat itu ke dalam hati kita, insya Allah. Ini saja sekelumit ungkapan dan mutiara kalam, mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.